Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilm wa huwa fi sabilillah hatta yarji. Jamaah pengajian rutin Masjid Nurul Muhajirin yang insyaallah dirahmati Allah SWT, berbahagia sekali malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kajian akhir tahun Nurul Muhajirin, Pak. Apa tadi? Kiat Nuha. Hebat ini. Yang pertama saya mengingatkan aja, Rasulullah mengingatkan pada kita, man kharaja fi talabil ilmi, siapa saja yang keluar dari rumahnya fi talabil ilmi untuk ngaji, terutama di masjid ini, bahwa fi sabilillah, maka dia tergolong orang yang berjihad di jalan Allah. Hatta yarji, sampai dia apa? Pulang. Jadi siapa saja yang ngaji ini tercatat sebagai orang yang apa, Pak? Jihad di jalan Allah. Jadi kita ini termasuk mujahid loh, Pak. Makanya orang kalau berjihad di jalan Allah meninggal dalam keadaan apa? Mati apa? Mati syahid. Jadi kalau hari ini jangan mati syahid itu. Ada yang kepingin mati sekarang? Monggo mati syahid. Hatta yarji, sampai pulang. Jadi selama jenengan ada di sini termasuk orang yang jihad di jalan Allah. Maka berbahagialah kita yang saat ini bisa ngaji, dan orang yang bisa ngaji ini katanya Rasulullah khairu. Jadi kuntum khairu umat, sebaik-baik orang man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu, yang mau mengikuti pengajian ini yang sebaik-baik. Berarti yang enggak mengikuti ya baik, tapi belum yang terbaik, gitu ya. Semoga Allah meridhai apa yang kita lakukan, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tema yang diberikan pada saya adalah muhasabah akhir tahun. Sadar atau tidak, kita ini sudah di penghujung tahun miladiyah. Tanggal berapa sekarang, Pak? 26 ya. Berarti tahun baru bisa dihitung dengan jari. 27, 8, 29, apa gak bisa? Pakai itu gak bisa? Oh, harus diambil lah. Oh iya, gak apa-apa, enak. Sudah. Oke. Halo? Gak bisa. Oh, ini saya. Baik. Jadi 27, 28, 29, 30, kurang berapa hari, Pak? 5. Bu, Pak, tahun baru kurang 5 hari. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita siapkan? Kira-kira sudah siap apa aja? Jadi setiap pergantian tahun ini sekedar mengingatkan, Bu, Pak, sadar atau tidak, jatah usia kita ini berkurang loh. Jadi setiap hari kita ini usianya berkurang 1 hari. Kalau setiap minggu berkurang 1 minggu. Kalau setiap bulan berkurang 1 bulan. Kalau setiap tahun, berarti yang sudah mau, mohon maaf, meninggal tambah cepat itu.
Makanya kalau ada pergantian tahun dirayakan itu sama dengan merayakan kematiannya. Halo. Jadi kalau ada orang merayakan pergantian tahun sama dengan merayakan apa? Soalnya usia kita semakin tahun berarti semakin berkurang berapa? 1 tahun. Kita nggak pernah lepas dari nggak merhatikan ini. Yang kedua, Bapak Ibu, kayak enggak yang ngajinya ini ya. Kurung-kurung wis mikir. Hidup kita ini tidak lepas dari memanfaatkan atau menikmati rezeki dari Allah, tapi kita lupa bersyukur. Rata-rata di antara kita itu bersyukur kalau rezekinya dikurangi. Kalau nikmatnya dikurangi berarti kait sadar. Ya mohon maaf, ada nggak yang sekarang itu ada yang sakit asam urat itu? Asam urat kok asam urat. Ada nggak kira-kira? Rasanya gimana? Aduh, kayak logo kayak enak bu, baru terasa kalau nikmat itu luar biasa, harus disyukuri. Nah, kita itu mensyukuri, nek kapan nikmati dikurangi, atau ngenteni dintekno kabeh ta. Sampai Rasulullah mengangkatkan aksaru tikrahati melatati. Bagaimana apa? Al-maut. Banyak-banyaklah ingat terhadap pemutus kenikmatan. Kalau nikmat kita diputus berarti apa Pak? Mati. Kadang-kadang mohon maaf, di lidah kita ini aja, mohon maaf Bu ya, sariawan, gak bisa makan, rasanya apa? Apa yang kita katakan? Ilatku mati kan itu ya, karena gak iku sik temekal lidah. Bayangkan kalau keseluruhan gak berfungsi, naudzubillah. Makanya nikmat ini harus disyukuri, gak usah nunggu kalau nikmat ini diputus oleh Allah. Yang ketiga ini yang paling penting, saya mengingatkan, setiap hari kita melangkah mendekati akhirat, tetapi perhatian pada akhirat tidak sebanding dengan perhatian kita kepada dunia. Nek masalah keduniaan, Masya Allah, sembarang kepingin nomor siji, tapi kira-kira masalah ibadah nomor siji ya. Nek masalah keduniaan, luar biasa ya, KW 1. Nah, kira-kira nek infak KW 1 enggak? Halo. Nah, kita kadang-kadang enggak sebanding. Masalah akhirat dengan masalah keduniaan itu masih cenderung masalah apa yang dipentingkan. Bu, seandainya, mohon maaf, umpamanya saya katakan kerja terlambat 5 menit ya operasi. Halo, kerja terlambat 5, gopo enggak Bu? Gopo. Umpamanya ngaji terlambat 5 menit itu gopo enggak? Umpamanya sholat terlambat 5 menit gopo enggak? Tambah sekali lah kok balik aja. Ada gitu. Gak sebanding ketika kita masalah keduniaan koyok ngono, nek masalah akhirat koyok ini. Enggak, saya gunakan bahasa Jawa, paham enggak? Jangan-jangan orang perumahan enggak ngerti bahasa Jawa. Bisa ya? Kalau enggak ngerti bahasa Inggris monggo, enggak apa-apa. Jadi ini sebuah renungan yang harus kita pikirkan. Nah, sekarang kita masuk apa? Tahun baru. Setiap pergantian tahun ini adalah momen penting untuk kita mensyukuri. Yang baik ayo kita syukuri. Alhamdulillah tahun ini masjid kita sudah mega gitu Bapak, disyukuri alhamdulillah. Semoga dengan besarnya masjid ini semakin besar jamaahnya gitu ya, dan semakin besar manfaatnya, itu disyukuri. Tahun ini kita beribadah sangat bagus, alhamdulillah, daripada tahun kemarin, disyukuri. Sedangkan yang kurang, ayo kita istighfari. Kita terlalu banyak tahun kemarin itu, mohon maaf, menggosip, ngerasani wong. Kalau setiap hari 10, berarti selama berapa, 1 tahun berapa itu? Nah, itu kita istighfari. Jadi ayo
Caranya gimana? Kita mohon ampun pada Allah. Ya Allah, sekarang sudah mulai pergantian tahun, terlalu banyak dosa-dosa yang sudah saya lakukan. Ampunilah ya Allah dosa kami. Gitu. Itu setiap pergantian tahun itu seharusnya begitu. Dan yang paling penting lagi, yang ketiga, diambil apa ini? Ibro. Apa ibro itu? Pelajaran. Nah, kita kadang-kadang mendapatkan pelajaran nek mari kejadian dok. Nek kalau kejadian gak oleh pelajaran. Jadi setiap persoalan dalam kehidupan ini kita jadikan pelajaran. Iya ya, kemarin itulah kok saya terjadi begitu. Oh, karena begitu. Makanya ke depan jangan sampai terjadi lagi. Itu pelajaran. Makanya pergantian tahun ini harus kita jadikan pelajaran. Pelajaran apa? Pelajaran dalam kehidupan kita. Yang jelek mari kita tutupi dengan kebaikan. Rasulullah mengingatkan wa'at bi'isayyatal hasanata tamkuha. Tutupilah kejelekanmu dengan kebaikan. Kalau kemarin banyak bolong-bolongnya jamaahnya, tahun depan harus apa? Dibolongi. Ya harus dilengkapi. Itu. Jadi mari kita jadikan pelajaran dalam hidup kita setiap pergantian itu. Bagaimana caranya? Ada caranya. Namun sebelumnya saya hanya mengingatkan, Hasan Al-Basri pernah mengatakan bahwasanya dunia itu hanya 3 hari loh. Dunia ini hanya 3 hari. Kapan? Kemarin, besok, dan hari. Saya tanya, kemarin sudah lewat belum? Terulang lagi enggak? Terulang lagi enggak? Enggak. Besok sudah terjadi belum? Bisa terjadi, bisa enggak loh Pak. Karena apa? Kita enggak tahu apa yang terjadi besok. Jangankan besok, nanti aja. Dalam surat Luqman 9 itu, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghoda. Kamu enggak akan tahu apa yang terjadi besok. Makanya jangan terlalu memastikan menesuk tak bayar, menesuk. Belum tentu hidup. Pakai apa? Insya Allah. Kadang-kadang memastikan meneh jam 09.00 tes. Apa nih? Gurung mesti itu. Jadi besok belum jelas. Karena itu hidup itu sebenarnya kapan, Bu? Hari ini. Jadi hidup ini kapan? Hari ini. Kemarin sudah lewat, besok belum tentu. Makanya sebenarnya hidup kita itu ya sekarang ini. Nek isok ngaji hari ini ngaji ya, nek isok hari ini bisa sholat jamaah, gak usah nunggu. Nah, kita terlalu naif kadang-kadang, menehai si ono ae. Jadi hidup itu sebenarnya kapan? Ya hari ini. Makanya kalau hari ini bisa dengan melakukan kebaikan, monggo, gak usah ditunda. Ini ya. Jadi sekali lagi Bu, Pak, kadang-kadang kita lihat orang itu susah gara-gara apa? Orang susah gara-gara apa? Orang sedih gara-gara apa? Ya gara-gara dua ini. Apa itu? Mikirno kemarin dan mikirno meni. Itulah yang menjadikan kita susah. Padahal kemarin balik gak Pak? Kembali lagi enggak? Besok masih terjadi belum? Enggak jelas kan? Mengapa harus disedih? Ada enggak orang yang sedih hari ini? Enggak ada. Mesti ngono. Lah apa wingi kelompamane gak sida ngono gak koyo ngene. Kapan? Wingi. Terjadi lagi enggak? Enggak. Lah apa kok sedih? Makanya orang sedih itu enggak ada logikanya. Orang sedih itu enggak ada logikanya. Berarti gak perlu sedih. Makanya sampai Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Orang beriman itu gak boleh sedih. Berarti nek wong sedih itu kurang imane. Jadi orang beriman itu gak boleh sedih, Pak. Karena orang beriman itu mesti punya harapan. Saya dengan orang kafir. Orang kafir kan hidupnya nggak punya harapan. Harapannya kan cuma di dunia. Makanya orang kafir itu segala cara dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan di dunia. Soalnya apa? Di akhirat nggak punya
harapan. Kalau kita kan masih punya, gak apa-apa, di kaki itu gak apa-apa, yang penting ya akhirat jangi enak kan gitu ya. Makanya orang beriman itu enak. Oleh karena itu kalau jadi orang beriman gak usah apa Bu? Gak usah apa? Sedih. Anak sedih dah. Katanya Ali bin Abi Thalib, cirinya orang bahagia itu apa Pak? Hari ini bisa tersenyum. Kira-kira ini tadi sudah bisa tersenyum belum? Sing gak tersenyum berarti gak bahagia wis sunai. Halo. Ya boleh tersenyum dikai masker. Jadi kalau bisa usahakan hidup ini kita bahagiakan. Bahagia gak usah nunggu ada sesuatu. Allah mengingatkan qad aflaha man tazakka, sungguh berbahagia orang yang apa? Kalau hatinya itu bersih. Berarti kalau kepingin bahagia, bersihkan apa? Hati kita. Cirinya di hati ini bersih mesti bahagia. Ini hati ini gurung bersih mesti gak akan bisa bahagia. Mohon maaf loh. Hati itu kotor biasanya karena mangkel, benci. Pernah masih punya rasa mangkel gak? Hebatnya sampean kayak apapun, kalau hatinya masih dirasa mangkel ambek wong gak iso. Kalau nggak percaya buktikan. Oh, enak-enak mangan di restoran, ternyata sing dimangkeli lu teko. Rasanya gimana, Pak? Rasanya gimana? Gak enak. Makanya ojo duwe rasa mangkel ambek wong, ceke atine bahagia. Iya, jadi bahagia itu sebenarnya sederhana. Oleh karena itu gak usah sedih ya. Gak usah sedih. Hari ini hidup kita, kalau bisa hari ini lakukan, gak usah nunggu besok. Nah, apa yang kita lakukan setiap pergantian tahun? Tadi ayat sudah disampaikan. Muhasabah. Makanya temanya hari ini, ngaji hari ini luar biasa. Muhasabah. Tadi sudah disampaikan oleh Dewan Kemakmuran Masjid. Apa itu? Kita melakukan muhasabah setiap akhir tahun atau pergantian tahun ini. Apa yang harus kita lakukan? Katanya Ali bin Abi Thalib atau Umar ini, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab oleh Allah. Kira-kira setahun ini banyak baiknya apa banyak jeleknya? Halo. Gak ada berani ngomong. Insya Allah daripada jeleknya. Baik, banyak baiknya apa jeleknya Bu? Kok ragu ini ya? Ini yang harus kita lakukan Pak Bu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat tadi yang bisa dibacakan surat Al-Hasyr ayat 18. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu. Kita diingatkan oleh Ibnu Mas'ud. Idza sami'tallahu yaqulu ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kamu mendengar Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu far'iha sam'aka, maka bukalah telingamu. Gitu Pak. Fa innahu khairun ya'muru aw syarrun yanha anhu. Karena setiap perintah mesti baik, mesti benar. Dan setiap larangan mesti jelek dan mesti mohon maaf merugikan. Nah, setelah ya ayyuhalladzina amanu itu perintah larangan. Ittaqullah perintah larangan. Perintah berarti baik apa jelek? Bentuknya apa? Wal tandur nafsu ma qaddamat lihat. Apa artinya wal tandur? Perhatikanlah nafsun dirimu ma apa-apa qaddamat yang sudah lewat ligotin untuk kehidupanmu yang akan datang. Berarti disuruh apa ini? Muhasabah. Apa muhasabah tadi? Mengevaluasi diri. Kira-kira setahun iki ke apik apa ke eleke? Ke dosane apa ke ganjarane, ke rugine apa ke untunge, ke gosipe apa ya? Gosip kali ada. Monggo dihitung. Jadi mari kita berhitung terhadap amalan kita sebelum nanti dihitung oleh Allah.
Karena apa? Setiap manusia ini nanti akan dihitung oleh Allah di yaumul hisab. Kita nanti akan melewati 7, Pak, Bu. Kita ini kalau di dalam kehidupan ini ada 5 tahap. Alam roh, setelah alam roh, alam rahim, setelah alam rahim, alam dunia, setelah alam dunia, alam barzah, setelah alam barzah, alam akhirat. Jadi 5 nanti. Kita sekarang di alam apa? Dunia. Kurang berapa? Kurang 2, yaitu barzah sama akhirat. Kita harus paham itu. Di barzah itu penantian sebelum kita masuk di akhirat. Nah, di akhirat itu nanti kita akan melewati dari 1 alam barzah ini, penantian itu, menuju apa? Setelah hari kiamat kita masuk di dalam yaumul ba'ats. Apa yaumul ba'ats? Dibangkitkan oleh Allah. Setelah dibangkitkan itu apa? Yaumul maksar, kita dibawa menuju pada maksar. Di maksar itu nanti kita akan di situ apa? Yaumul hisab. Kita baru akan dihisab. Nanti kita coba untuk melihat itu. Yang terakhir. Setelah itu apa? Yaumul mizan. Setelah yaumul mizan, yaumul zaza. Nah, di situ nanti kita masuk surga atau neraka. Sik lama, Pak. Sik lama. Gak iso langsung mati masuk surga, gak iso. Sik lama kita proses, atau kepingin langsung masuk surga tak? Gak bisa, harus melalui proses gitu ya. Nah, saya nggak nyampaikan itu. Saya kepingin mengingatkan aja. Bentar. Kok ini gak apa-apa. Jadi hendaklah kita memperhatikan apa yang sudah kita lakukan selama ini, 1 tahun ini. Lighatin, dan rencanakanlah apa yang akan kamu lakukan besok. Mohon maaf, rata-rata kita itu nek masalah ibadah gak ono sing direncanakno. Nek masalah keduniaan, ada enggak yang mau keluar negeri gitu, atau mau kemana gitu, atau ke Jakarta aja lah. Sing gak tahu nang Jakarta. Kira-kira 3 hari ya Pak rasanya. Sebelum berangkat 3 hari ya persiapannya ya Bu. Kadang-kadang tasnya sudah disiapkan ya. Sing gak tahu loh, sing biasa ya gak masalah. Iya kan? Persiapannya masalah. Kadang-kadang kurang 1 hari gak bisa tidur, Pak. Mikir kok ini jam piro budale kan gitu ya. Aduh. Kita itu Masya Allah luar biasa. Nek masalah keduniaan, persiapan itu jos. Tapi coba bandingkan kalau masalah ibadah. Kira-kira umpamane ngaji ini tadi ono persiapannya apa kira-kira? Ya ndadaan tok biasanya kadang-kadang ya. Umpamane Jumatan sejak subuh sudah disiapkan enggak kira-kira? Nanti Jumatan di mana? Sama pakai baju apa? Infaknya saya nanti berapa? Ngono, Bu? Gak tahu. Jadi kita kadang-kadang nek masalah ibadah gak pernah direncanakan, tapi nek masalah keduniaan mben niku wayahe preyan, gawe mancing, ngono iku wis disiapno. Mben padahal wis disiapno saiki. Lah kita kalau masalah salat ya gak tahu disiapno. Kadang-kadang Jumatan itu sak keneke dicupuk apa sing kena dicupuk. Sarung-sarung wis elek-elek kromo kari, warik kadang-kadang. Ini. Jadi kita itu rata-rata nek masalah ibadah gak pernah direncanakan, tapi nek masalah keduniaan nyebut gawe opo ngono biasa ya Bapak. Allah mengingatkan liqatin, rencanakan itu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui terhadap apa yang kita lakukan. Nah, apa yang harus kita lakukan di dalam rangka pergantian tahun ini? Muhasabah, bentuknya apa? Ada 4. 1. Nah ini apa Bu, Pak? Memanfaatkan pergantian waktu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini yang saya katakan tadi. Jadi pergantian tahun ini kita manfaatkan untuk tafakkur, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Lah bagaimana caranya? Kita diingatkan oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat 116,
wa in tuti aksaron man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jangan ikut-ikutan merayakan tahun baru. Jangan kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, itu yang menjerumuskan kamu di jalan Allah. Merayakan tahun baru itu bukan ajaran Islam. Kayak gak enak ya ngomong gitu. Terus siapa yang menyuruh kita merayakan tahun baru? Sopo, Bu? Sendiri tak? Dikongkon sopo? Saya tanya, siapa yang menyuruh kita merayakan tahun baru itu siapa? Adalah Allah mengatakan wa intuti, kalau kamu mengikuti aksara man fil ardi, kebanyakan orang di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, itulah yang akan menjerumuskan kamu di jalan Allah. Masih kabeh merayakan gak usah melok-melok. Ada yang nggak terima? Mohon maaf Pak RT ya, harus kadang siapan tuku apa? Kembang api. Mohon maaf ya. Mengapa sih kok nggak boleh? Karena hari raya, mohon maaf, tahun baru itu hari rayanya orang bukan Islam, loh. Nah, kita itu punya hari raya sendiri, Idul Fitri sama Idul Adha. Sampean tahu nggak bentuk kemungkaran pada malam tahun baru? Masya Allah Bu, Pak, kemungkaran yang terjadi pada tahun baru itu luar biasa. Nah, ketika jenengan merayakan tahun baru itu sama dengan jenengan mengikuti tiga agamanya orang Yahudi, Nasrani maupun apa? Bunyi lonceng itu menyerupai orang Nasrani, meniup trompet menyerupai orang Yahudi, pesta kembang api menyerupai orang Majusi. Kita melakukan tiga-tiga berarti komplit. Yang saya khawatirkan ada ayat ya ayyuhalladzina amanu taqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ngerayakno tahun baru mati, padahal berapa tadi agama? Berapa agama? Naudzubillah min dzalik. Hati-hati Pak. Jadi nek ngerayakan tahun baru pikir kate mati loh itu. Aku mati pas ini ya berarti mati. Soalnya tahun baru itu identik dengan tiga ini kan. Orang Nasrani itu bunyi-bunyikan musik itu Pak termasuk. Orang Yahudi trompet, pret. Nah, orang Majusi menyembah api, berarti apa? Kembang. Nah, kono nyembah api kene kembang padha ae. Makanya gak usah merayakan tahun baru. Tahun baru bukan sesuatu yang spesial. Yang spesial itu bukan jam 12 malam, tapi apa? Sepertiga malam terakhir itu spesial. Kira-kira bedanya apa sih tahun baru jam 12 dengan tidak tahun baru? Apa bedanya? Podo-podo jam 12 bengi. Kemarin tanggal 30 sampai 31 bedanya apa sih? Ada bedanya enggak, Bu? Mohon maaf ya. Yang biasanya jualan menene ya sih tetap jualan. Yang biasanya kemarin jadi karyawan ya sih tetap. Terus yang membedakan apa? Gak ada. Gak ada bedane lah apa kok gupu sampean. Yang hebat bukan menunggu detik-detik pergantian tahun. 3, 2, 1. Apa Pak? Prawet dayar. Yang hebat itu adalah menunggu adzan subuh di masjid. Ada yang pernah ke Masjidil Haram maupun Masjidil apa itu Madinah itu? Ada Nabawi, ada ya?
Ya apa kira-kira 1 jam sebelum masuk di masjid ngenteni subuh, ya apa rasanya? Begitu adzan ya apa Pak? Allah, kan gitu ya. Rasanya gimana? Alhamdulillah wis adzan kan gitu ya. Ngentenani koyo ngono iku detik-detik iku Pak. Ya itu hebat ngenteni adzan itu. Kok iso detik-detik ngenteni 3, 2, 1, hebatnya ngopo itu loh. Nah, delok guyune kayak sering ngene iki delok guyune. Gak ada yang hebat, justru menunggu adzan subuh itu yang super, bukan begadang pesta lalu tidur pagi, tapi tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Ya itu sing apa Pak? Sing super. Yang membahagiakan bukan menghambur-hamburkan harta dengan pesta pora, tapi sedekah esok pagi hari lalu dirutinkan di hari-hari yang selanjutnya. Ini yang membahagiakan kita. Yang menjayakan bukan ikut dalam keramaian acara tahun baru, tapi bisa subuh jamaah itu khairum minad dunya wa ma fiha. Itu yang menjayakan kita. Yang luar biasa bukan mendeklarasikan harapan ketika kembang api itu apa Pak? Disulut itu. Tapi saat Allah turun ke langit bumi dan kita memanjatkan doa kepadanya, itulah yang luar biasa. Berarti malam tahun baru, halo, gak ada yang luar, lah kok dirayakan? Halo, paham gak? Karena itu tolong ya, gak usah merayakan tahun, karena itu bukan ajaran Islam, gitu ya. Baik, yang kedua, mempertahankan identitas keimanan. Nah, ini penting. Pergantian tahun itu identitas keimanan kita harus kuat. Waspada agar tidak terbawa arus budaya jahiliyah dalam merayakan momen pergantian tahun baru Masehi. Mohon maaf, saya hanya mengingatkan. Memang ini sudah terjadi kemarin ya. Ya dengan mukmin bukan kafir kan, maka stop tasabuh. Apa tasabuh itu? Menyerupai apa yang dilakukan oleh orang kafir. Dalam hal apa? Ibadah. Dalam hal apa? Kebiasaan maupun penampilan. Sadar atau tidak, kita diingatkan oleh Rasulullah, hati-hati dengan tasabuh ini. Rasulullah pernah mengingatkan, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum. Hati-hati loh, kamu nanti akan mengikuti orang-orang kafir itu. Apa? Sibron bisibrin, sejengkal demi sejengkal, wadiroan bidiroin, seasta demi seasta, titik-titik melo. Hatta laudakhalu fi juhriddab, seandainya mereka itu sampai masuk ke liang biawak, la'at tabaktumuhum, kamu mau tetap mengikuti. Qulna ya Rasulullah, siapa itu Rasulullah? Al-Yahud wa Nasara, apa dia itu Yahudi apa Nasrani? Apa? Qala, Rasulullah mengatakan, faman, sapa maneh? Artinya kita itu gak terasa sekarang itu sudah mulai Pak Bu dibawa untuk mengikuti kebiasaan, mengikuti penampilan, mengikuti ritual-ritual orang Yahudi Nasrani. Titik-titik gak kroso, sawangane kaitane ucapan tok, kaitane. Padahal Rasul mengatakan apa? Man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Sapa wonge, siapa saja yang menyerupai, yang mengikuti mereka, termasuk apa Pak? Mereka. Tidak sadar melok kebiasaannya mereka, termasuk kita Pak, golongannya mereka. Lah yang sudah golongannya mereka, katanya Rasulullah gimana? Laisa minna, duduk golonganku. Siapa? Mantasopa bighoirina, orang yang meniru-niru selain yang aku tunjukkan. Berarti nek niru-niru merayakan tahun baru, halo, termasuk siapa Pak?
Golongane sapa? Aku gak melok-melok kok. Atase ngarepe omah bakar jagung tok ae. Ono gak ngene? Tasawuf tidak melihat niat, tapi zahirnya, perbuatannya. Masih niat sampean gak ngono, tapi nek sampean nglakoni iku ngono termasuk tasawuf. Aku gak merayakan kok nek nganu liwetan tok arek-arek. Melok gak itu, Pak? Sama dengan orang, mohon maaf Bu, menggunjing orang. Aku gak melok kok, tapi sampai ada di situ. Termasuk gak kira-kira? Termasuk. Lah ya apa ya? Ya gak usah melok. Bu, gak usah masak lah, gak usah masak-masakan kate tahun. Jarno. Kita sing gopo lho kita dhewe. Padahal Rasulullah mengatakan laisa minna, duduk golonganku, bukan umatku. Siapa yang meniru-niru mereka, duduk umatku. Lah kalau kita nanti di akhirat, ya Rasulullah berikanlah aku syafaat supaya jauh dari ini. Apa katanya Rasulullah? Oh duduk golonganku, duduk umatku kok jauh syafaat nang aku. Gitu gimana kan? Halo. Jadi nanti meskipun kita ini umatnya Nabi Muhammad, gurung mesti Nabi Muhammad mengakui kita umatnya. Contoh lagi ada hadis, laisa minna man mata ala asobia. Bukan umatku siapa yang mati gara-gara belo kelompok. Kita kadang kelompok mati-matian, mati teman kadang-kadang. Jadi nek belani Muhammadiyah, belani NU mati, dudu umat Nabi Muhammad. Nek belani Islam mati, berarti umat Nabi. Kan sing belani nekat. Jangan ya, laisa minna, bukan umat, bukan golonganku. Makanya ayo ojo menyerupai apa yang dilakukan oleh mereka. Termasuk ini. Ini sudah terjadi kemarin ya. Tahun depan Mas ya, cok melok-melok ucapan Natal itu dan intoleransi. Jadi mohon maaf ini di masyarakat kan ada yang membolehkan berdasarkan surat Al-Mumtahanah ayat 8 itu. Artinya termasuk berbuat baik, ihsan. Ihsan itu bukan masalah ibadah. Mohon maaf ya. Jadi ada yang mengatakan itu termasuk ihsan itu. Gak apa-apa. Ada juga yang mengatakan dalam surat Al-Furqan ayat 72 itu larangan keras dari Allah untuk tidak mengikuti ajakan mereka atau mengikuti kegiatan mereka yang tidak ada manfaatnya. Kita harus keluar dari situ. Itu jelas. Tapi masyarakat gitu. Tapi nggak apa-apa, semua nanti akan bertanggung jawab kepada Allah. Terserah ya, siapa sing ngomong oleh gak oleh itu urusane dhewe, jange akan bertanggung jawab kepada Allah. Wattaku yaumal la tajzi nafsun an nafsin, saya kamu nanti akan di hadapan Allah akan bertanggung jawab sendiri-sendiri. Makanya saya hanya mengingatkan di balik ucapan selamat Natal itu, ketika Anda mengucapkan selamat Natal maka jelas Anda mengakui Allah punya anak. Kalau dengan mengucapkan selamat Natal itu mengakui Allah punya anak. Tuh. Ingat, ucapan itu adalah pernyataan, ucapan itu adalah persaksian, ucapan itu adalah mempunyai konsekuensi. Atasnya ucapan doa lu, yang penting kan hati enggak. Ingat, tasawuf itu bukan dilihat dari hati, dilihat dari apa tadi? Dohir. Kan itu tolong dipikirkan ya. Terserah aja dengan mau nggak mengucapkan mau nggak alasannya kan gak apa-apa, tapi jangan tetap tanggung jawab. Saudara mengakui seseorang itu punya prestasi jadi kepala desa, terus dengan mengatakan ucapan selamat, benar gak itu? Benar, karena apa? Saudara tahu kalau dia itu memang jadi kepala desa, kan gitu sih. Berarti ucapan itu adalah persaksian. Bu, saya tanya,
seandainya itu ucapan nggak ada artinya, kira-kira orang Kristen itu disuruh syahadat mau nggak? Atasnya ucapan doa lo, kau popo, mau nggak kira-kira? Mau nggak Pak? Nggak mau. Soalnya ucapan itu persaksian, ucapan itu keyakinan. Lo Kristennya gak gelem kok sampean. Halo, orang Kristen lo meskipun sampean gak mengucapkan selamat Natal, gak apa-apa. Kok sampean dewe gopo? Alasannya intoleran ngono ta? Takut ya? Takut sama siapa kita itu loh. Jadi itu bukan toleransi Pak. Karena toleransi itu tidak berarti mengorbankan akidah. Seorang muslim harusnya bangga dengan agamanya, karena satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam. Oleh karena itu tidak boleh ikut serta di dalam perayaan apapun yang berkaitan dengan agama lain dalam bentuk apapun. Itu termasuk memberi ucapan apa tadi? Selamat Natal itu bukan toleransi, toleransi itu. Ada yang marah ya. Ini apa kok ditakut kita? Siapa ini Pak? Akidah dan keyakinan kita rela korbankan cuma karena ingin dibilang apa? Tolerir. Siapa Pak itu Pak? Yang pakai kopiah itu loh. Sama yang pakai baju takwa itu Pak. Apa itu orang Islam ini? Orang Islam. Bu, jangan tertawa dulu. Gak lanang dak wedok-wedok ya ono. Gak jelas ini. Jangan-jangan wajahnya ada di antara kita ini kayaknya. Jadi baik dengan mereka itu boleh selama bukan dalam ranah apa? Agama. Ada yang ikut ya kemarin kayaknya ya. Di sini ada yang ikut apa? Hati-hati loh Pak, itu termasuk tasabul loh nggih. Jadi sekali lagi tolong ya, kita ini harus mempertahankan keyakinan kita nggih. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bu, Pak, bertambah usia berarti bertambah kesempatan beramal. Bertambah usia berarti bertambah pula yang dipertanggungjawabkan. Semakin tua usianya semakin ke pertanyaan nih ya akhirat. Semakin tua semakin banyak apa pertanyaannya. Nek gak kepin pertanyaannya kayak mati muda aja ya. Mantola umuru fakasuna amalu itu khairun nas. Tapi mantola umuru wasa amalu itu adalah sarun nas. Sebaik-baik manusia itu kalau diberikan oleh Allah umur panjang, amalannya bagus itu sebaik-baik orang. Sejelek-jelek orang dikai tambah tua, umurnya tambah ke, tapi kelakuannya jelek, itu sejelek-jelek. Lantas apa yang harus kita lakukan? Kita perbanyak amal. Bu, Pak, mengingatkan saya, di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti ada pertanyaan dari Allah 4. Dasarkan hadis An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan tazul qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Misalnya apa? An umri fima abnahu. Yang ditanyakan oleh Allah yang pertama adalah umur. Kamu diberikan oleh Allah umur sampai umur berapa kita nanti? 75 ya? Ya. Kamu gunakan untuk apa umurmu itu? Kayak tuwek-tuwekan doa, kayak pantes-pantesan doa. Kita pendowi umure gak digunakno sing apik, liyane dientek-entekno. Nek esuk kuwo awan, nek awan kuwo sore, nek sore kuwo nang bengi, nek bengi kuwo nang esuk. Adine urip digawe ngono tok kadang-kadang. Gak boleh. Hidup itu setiap waktu harus dipergunakan. Ada juga ini tadi ngomong liburan kayak sekak tok kadang-kadang. Sing rada anu titik digawe nang warkop tok. Ada gitu ya. Ibu-ibu sedina bleng ndelok WA tok. Ayo dipergunakan. Umurmu kamu gunakan untuk apa? Ditanya oleh Allah. Yang kedua apa?
Waan sababi fima ablahu, masa mudamu, jasadmu kamu gunakan untuk apa? Bu, mohon maaf ya, ada yang cantik di sini. Semakin cantik semakin banyak pertanyaannya. Semakin ganteng biasanya semakin banyak pertanyaannya. Nggak patek ganteng, nggak patek cantik, sedikit pertanyaan. Soalnya apa? Kecantikanmu kamu gunakan untuk apa? Rata-rata sing kakek model sing merasa cantik atau merasa ganteng, sing kakek model. Sing elek apa ada di model apa mana aja elek. Mohon maaf loh. Jadi pertanyaan itu nanti akan diberikan pada kita. La tazul, kaki kita nggak akan bisa digerakkan nanti. Kota maafin, nggak bisa digerakkan sebelum bisa menjawab 4 itu. Yang ketiga apa? Waan malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta bendamu kamu dapatkan dari mana? Ayo, isok tuku omah perumahan itu duit tekan ndi? Isok tuku NMAX itu duit tekan ndi? Halo. Jangan-jangan Spanyolan. Apa Spanyolan? Spanyol nyolong. Jadi harta benda kita itu kami dapatkan dari mana? Wa fima anfaqahu, dan kamu gunakan untuk apa? Itu pertanyaan di akhirat nanti. Ini pertanyaan nomor 3 itu yang paling lama, Pak. Semakin banyak harta benda kita, semakin banyak pertanyaannya. Sekarang bisa dilihat ketika jenengan ke Indomaret, pernah nggak bawa uang Bu 5.000? Cepet nggak kira-kira? Cepet dong, 5.000 itu apa ya? Apa Bu? Nang 5.000 Bu ya. Lombok wes. Pakai antri nggak kira-kira? Apalagi sing gak nggawa duit belasun. Itu delok tok langsung. Terus bandingkan dengan orang yang bawa uang 5 juta nang Indomaret, dibelikan semua. Ya apa kira-kira? Kasir lama mboten Bu? Di kasirnya lama enggak? Titen itu Pak ya? Lama enggak? Itulah gambaran kita di akhirat kelak. Semakin banyak harta benda kita, semakin banyak pula pertanyaan yang harus kita. Nek ngono gak ditu nyobrono yang ngono ta. Makanya Allah mengatakan wa bima anfaqahu, kamu gunakan untuk apa? Harta benda kita nanti akan menyelamatkan kita kalau kita benar gunakan. Kalau kita salah gunakan, ya akan menghancurkan kita. Jadi apa? Yang paling lama nanti pertanyaan di akhirat itu tentang apa? Harta benda itu. Di dalam surat Yasin itu kan ada inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa athar. Asar, apa asar itu? Bekas. Bunda, yang ditanya oleh Allah nanti termasuk barang-barang bekas kita loh. Jadi duduk amalan enggak Pak, barang-barang bekas itu nanti ditanya. Termasuk piring-piring yang ada di lemari yang nggak pernah dipakai itu, yang dibuat pajangan itu, ditanya oleh Allah itu. Termasuk apa ini? Baju-baju bekas kita itu ada nggak? Ditanya oleh Allah, kamu gunakan untuk apa itu? Termasuk halo, yang disimpan-simpan itu loh Bu, biasa ya. Iya. Jadi bukan amalan tok yang ditanya oleh Allah, termasuk apa? Barang-barang bekas kita itu yang tidak berguna itu. Banyak enggak kira-kira? Banyak ya? Banyak, makanya hati-hati loh itu. Pertanyaan Allah nanti banyak berkaitan dengan barang-barang itu. Yang terakhir apa yang ditanya oleh Allah? Wa an ilmihi ma ta'amala fi. Kamu nanti akan ditanya oleh Allah tentang ilmumu, pengetahuanmu, apa yang kamu ketahui selama ini. Hasilnya ngaji gimana ditakoni, kaya apa? Ngaji sampai Samsongo kaya apa? Berapa kali kita ikut ngaji? Berapa kali kita memberikan pengajian? Itu nanti akan jadi pertanyaan kita. Itu kan ilmu. Jadi ojo enak-enak, makanya ojo ngaji, gampang ngaji, takoni sampean gak gitu.
Nek ngono gak ngaji ae ngono ta. Ya tambah nemen. Oke, karena waktu tinggal satu nggih. Yang terakhir, keempat, setiap pergantian tahun ini kita harus berazam. Apa berazam? Azam, bedakan azam dengan niat ya. Kalau niat itu ada di dalam perbuatan, kalau azam itu di luar perbuatan. Itu harus paham. Jadi besok saya keinginan kita untuk besok itu namanya azam. Kalau niat itu ada di dalam perbuatan, inamal amalu, setiap amalan itu ada niati. Jenengan ana kene iku sana niate, Pak. Gak iso ngene, aku mah gak niat kok ngaji. Gak bisa, nek wis longgo kene wis niat. Makanya niat itu ada di dalam perbuatan, nek azam belum. Nah, mari kita azam apa? Pembaruan iman, ilmu amal yang lebih islami. Kita harus berubah, Bu, tahun depan ini menjadi lebih apa? Baik. Katanya dalam kaidah dikatakan man kana yaumu khairun min amsi fa huwa rabi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk rabih, orang yang beruntung. Kalau sama, fa huwa makbunun wa huwa khasirun, orang yang rugi. Wa man kana yaumu sarrun, kalau hari ini lebih jelek dari kemarin, fa huwa mal'un, orang apa mal'un? Terlaknat, naudzubillah. Karena itu harus kita perbaiki diri kita. Caranya gimana? Sebagaimana rumus matematika. Rumus matematika itu ada berapa? Ada penambahan, Pak ya, perkalian apa? Pengurangan sama apa, Bu? Pembagian. Ada yang tahu ya dia? Tahu rumus matematika. Ini konsepnya ini aja, ringan aja nih. Yang pertama apa? Ini. Bu, tolong dibaca ini. Dosa jangan saya lagi, dosa jangan paham? Dosa ya ojo ditambahi. Tahun depan nggih, ojo ditambahi, wis kakean ya. Yang kedua, amal jangan hati-hati loh. Kakean aku bang sholat jamaah, ngono ojo. Yang ketiga, hidup hanya satu, betul ya? Paham? Yang terakhir apa, Bu? Saya yang terakhir kok mati. Yang terakhir, cinta jangan cinta jangan saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Kalau ada pertanyaan monggo, kalau enggak ada pasang 9. Jadi untuk menghadapi tahun baru ini kita tanamkan 4 sikap itu tadi ya. Kita kuatkan keimanan kita jadikan momentum untuk mendekatkan diri pada Allah. Betul Pak Ki? Yang penting di situ. Yang ketiga tadi apa? Kita jadikan pergantian tahun ini untuk menjadi yang lebih baik. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan? Masih ingat rumus matematika tadi? Dosa jangan amal jangan hidup hanya satu, cinta jangan Ada pertanyaan? Monggo. Nek delok menengi koyo gak ada koyo iya. Saya kira itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, luar biasa ngaji kita hari ini. Insyaallah dengan kajian ini saya berharap ada sedikit pencerahan apa yang harus kita lakukan di dalam setiap pergantian tahun. Yang paling penting kita melakukan muhasabah dalam rangka untuk ke depan insyaallah harus lebih baik. Semoga kajian ini bisa menambahi keilmuan kita, nambahi keimanan kita, dan nambahi amal kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.